Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak semuanya. Hari ini kita akan belajar materi di bab selanjutnya yaitu relasi dan fungsi. Nah, sebelum guru menjelaskan materinya, coba disiapkan dulu bukunya sama pulpennya gitu. Nah, kalau sudah, kita lihat dulu nih tujuan pembelajaran kita hari ini. Ya, jadi tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu agar anak-anak semua dapat yang pertama mengidentifikasi suatu relasi dengan kalimat yang tepat, yang kedua dapat memberikan contoh relasi dalam kehidupan sehari-hari, yang ketiga dapat menyajikan suatu relasi dengan diagram panah, himpunan pasangan berurutan, dan diagram kartesius dengan benar, dan yang keempat dapat menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan relasi dengan tepat. Ya baik, kita lanjut. Nah, ini anak-anak masih ada yang ingat tentang himpunan yang sudah pernah dipelajari tentunya sebelumnya di kelas 7 nih. Ada yang masih ingat? Atau sudah lupa? Nah, kalau sudah lupa nih Bu Guru ingatkan lagi apa itu himpunan. Nah, himpunan adalah kumpulan objek yang memiliki sifat yang dapat didefinisikan dengan jelas. Nah, coba sekarang, ada nggak yang bisa menyebutkan contoh dari himpunan? Apa contohnya? Contohnya, himpunan anak laki-laki di kelas 8. Himpunan anak perempuan di kelas 8. Nah, apalagi? Himpunan bilangan asli. Himpunan bilangan ganjil. Himpunan bilangan genap. Dan masih banyak lagi ya yang lainnya. Nah, sekarang kita lanjut. Nah, itu diingat-ingat ya tentang himpunan, soalnya kita akan membahas apa sih mengenai himpunan juga nanti di selanjutnya. Nah, ini. Kita belajar dulu tentang relasi. Nah, pasti anak-anak di sini sering gitu ya dengar kata relasi gitu di dalam kehidupan sehari-hari gitu. Nah, setahu kalian apa sih yang dimaksud dengan relasi? Nah, kalau menurut KBBI, relasi itu artinya hubungan. Hubungan yang seperti apa nih ya? Gitu. Nah, kita bisa lihat dari contoh ini. Bu Guru udah punya 2 himpunan. Di sini Bu Guru punya 2 himpunan. Himpunan yang pertama, Bu Guru beri nama himpunan A. Nah, di sini ada himpunan A, yaitu himpunan anggota keluarga. Dan di sebelah sini ada himpunan B, yaitu himpunan makanan berkuah. Nah, elemen dari atau anggota dari himpunan A di sini ada ayah, ibu, kakak, adik, dan anggota dari himpunan B ada mie ayam, ada bakso, ada soto gitu. Nah, kalau kita bahas himpunannya nih, kan nggak ada hubungannya ya antara ayah dengan mie ayam gitu. Kalau misalnya begini aja, ayah mie ayam gitu, kan nggak ada hubungannya gitu ya. Nah, berarti kita butuh apa? Butuh penghubung, sehingga ada keterkaitan antara himpunan A dan himpunan B. Penghubungnya apa kira-kira? Kalau ada kata ayah dan mie ayam. Contohnya nih ya, suka makan. Jadinya, ayah suka makan mie ayam gitu. Ibu suka makan bakso. Kakak suka makan soto. Adik suka makan soto. Nah, itu contoh gitu ya. Nah, kalian bisa lihat penghubung antara himpunan A dan himpunan B, yaitu suka makan. Nah, coba bayangkan kata suka makan ini nggak ada gitu. Jadi kan cuman ayah sama ayah mie ayam gitu. Kan nggak ada artinya dong ya. Nah, ketika ada kata suka makan ini, itu jadi berarti gitu.
Jadi ayah suka makan mie ayam gitu ya. Nah, jadi dapat disimpulkan bahwa relasi adalah hubungan antara suatu anggota himpunan dengan anggota himpunan yang lain. Nah, relasi dari himpunan A dan himpunan B pada contoh di atas adalah suka makan. Bisa dipahami ya sampai sini? Nah, kita lanjut. Relasi dapat dinyatakan dengan 3 cara. Yang pertama, diagram panah. Yang kedua, himpunan pasangan berurutan. Yang ketiga, diagram kartesius. Nah, ini diingat-ingat ya, 3 ini. Yuk, kita bahas satu persatu dari diagram panah. Nah, di sini guru punya hasil pengamatan data mengenai pelajaran yang disukai oleh 5 siswa kelas 8 diperoleh tabel berikut. Di sini ada nama siswanya, ada Abdul, Budi, Chandra, Dini, Elok. Terus pelajaran yang disukainya ada matematika, IPA, IPS, kesenian, olahraga, keterampilan, kesenian, bahasa Inggris, sama udah. Terus, nah kita bisa buat seperti ini. Sebelum kita menyatakan dalam bentuk diagram panah atau diagram yang lainnya, kita buat seperti ini dulu biar gampang. Kita tulis himpunan A-nya. Nah, ini tabel yang pertama ini kita beri nama himpunan A. Nah, himpunan A kan tadi isinya ada Abdul, Budi, Chandra, Dini, Elok gitu ya. Terus, himpunan B-nya. Nah, himpunan B-nya ada matematika, IPA, IPS, kesenian, olahraga, keterampilan, dan bahasa Inggris. Nah, selanjutnya kita nyatakan dalam diagram panah. Kita buat seperti ini. Kita buat lingkaran gitu ya. Kita beri nama himpunan A, lalu kita tulis. Nah, kita tulis seperti ini. Terus, kita kasih titik-titik. Nah, ini kita kasih titik-titik gini ya. Terus, kita buat himpunan B-nya juga. Nah, himpunan B kita beri nama. Kita tulis semuanya juga. Terus kita kasih titik-titik juga. Lalu kita tentukan dulu nih, relasinya apa? Relasi dari himpunan A ke himpunan B. Coba lihat. Abdul matematika. Nah, apa hubungannya? Coba kita bisa lihat dari tabelnya. Nah, di sini pelajaran yang disukai. Berarti relasinya Abdul menyukai pelajaran matematika. Nah, gitu ya. Jadi relasinya menyukai pelajaran. Jadi bisa dilihat dari tabelnya sini. Abdul menyukai pelajaran matematika. Abdul menyukai pelajaran IPA. Nah, pembuatan diagram panah ini gampang gitu ya. Kita bisa seperti ini. Tinggal membuat panah aja dari data yang di sebelah kiri, kita pindahkan ke diagram yang sebelah kanan. Coba ya. Dari yang pertama, Abdul menyukai pelajaran matematika. Nah, tinggal dikasih panah seperti ini. Lalu Abdul juga suka pelajaran IPA. Nah, kita hubungkan juga Abdul ke IPA. Kemudian Budi. Budi suka pelajaran IPA. Nah, IPS dan kesenian. Ini Bu Guru beri warna berbeda biar nggak bingung gitu ya. Soalnya nanti bakal banyak tanda panah. Tapi kalau kalian nanti mengerjakan soal, pakai warna yang sama juga nggak apa-apa gitu. Lanjut, Chandra. Chandra suka olahraga, suka juga keterampilan. Dini suka pelajaran kesenian, suka juga pelajaran bahasa Inggris. Elok suka matematika, kita hubungkan, suka IPA juga, dan suka keterampilan. Nah, seperti ini. Mudah kan ya? Sampai sini bisa dipahami? Semoga bisa ya. Kita lanjut ke cara yang kedua. Nah, di sini masih data yang sama kayak tadi. Himpunan pasangan berurutan dari himpunan A ke himpunan B adalah, nah,
Untuk menuliskan himpunan pasangan berurutan, gimana? Kita awali dengan kurung kurawal. Nah, jadi seperti ini ya. Bisa dilihat. Kita bikin kurung kurawal, kemudian dilanjutkan dengan kurung biasa. Terus, untuk menulis himpunannya, kita tulis himpunan A, himpunan B. Nah, dari sini. Himpunan A-nya dari awal ya. Nah, ini Abdul, matematika. Jadi dibacanya Abdul menyukai pelajaran matematika. Kemudian ini sebelahnya. Lanjut aja, Abdul juga menyukai pelajaran IPA. Nah, dibikin seperti ini ya. Ya, lanjut untuk yang Budi. Nah, dibikin seperti ini juga. Buka kurung, Budi, IPA. Terus, buka kurung, Budi, IPS. Lanjut, Budi, kesenian. Terus lanjut yang Chandra. Chandra kan sukanya olahraga sama keterampilan. Seperti ini lanjut terus. Dini. Dini suka kesenian. Dini suka juga bahasa Inggris. Nah, ditulis seperti tabelnya ini ya. Nah, Dini suka kesenian. Dini juga suka bahasa Inggris gitu ya. Ditulis sampai terakhir nih Elok. Elok suka matematika, Elok suka IPA, Elok suka keterampilan gitu. Terus diakhiri dengan ditutup dengan kurung kurawal lagi seperti ini. Sampai sini bisa dipahami? Bisa ya. Kita lanjut kalau bisa. Nah, yang cara terakhir nih, diagram Kartesius. Nah, pertama kita buat dulu. Cara pertama nih, anggap aja diagram ini nggak ada gitu ya. Jadi ikutin langkah Bu Guru. Jadi kita buat dulu ini sumbu X-nya. Sumbu X itu yang mendatar ya. Sumbu X kita buat, terus kita juga buat sumbu Y-nya. Nah, kayak gini. Sumbu Y yang tegak. Nah, setelah kita buat sumbu X sama sumbu Y-nya, di sumbu X ini kita dapat tuliskan himpunan A-nya. Nah, dari tabel kita bisa lihat kan, yang pertama Abdul kita tulis, terus yang kedua Budi, yang ketiga Chandra, yang keempat Elok. Yang keempat Dini, yang kelima Elok. Terus, yang himpunan B. Nah, di sini sumbu Y kita isi dengan himpunan B. Apa aja isinya? Nah, ada matematika, IPA. Berurutan dari bawah gitu ya. Matematika, IPA, IPS, kesenian, olahraga, bahasa Inggris, keterampilan. Nah, langkah selanjutnya seperti ini. Kita tinggal hubungkan aja. Yang pertama nih, lihat ya. Abdul dengan matematika. Ya udah, kita hubungkan. Kita bikin garis titik-titik seperti ini. Abdul ke matematika. Nah, ketemu dia. Kalau ketemu dikasih titik seperti ini. Lanjut, Abdul ke IPA. Bikin lagi titik-titik. Nah, ini anggap aja garisnya lurus ya. Terus kita kasih titik lagi. Lanjut, Budi IPA. Nah, ini kita sambil membuat diagram Kartesiusnya, kita sambil memperhatikan juga tabel yang di sebelahnya gitu ya. Budi IPA. Budi IPA. Nah, seperti ini. Lanjut, Budi ke IPS. Budi IPS. Budi dengan IPS. Terus, Budi dengan kesenian. Lanjut, Budi dengan kesenian di atasnya nih. Nah, anggap aja lurus ya. Terus, Chandra dengan olahraga. Nah, kasih titik lagi. Lanjut. Apa nih? Abis Chandra olahraga, Chandra keterampilan. Terus, Dini kesenian. Dini dengan kesenian.
Naik-naik ke puncak gunung. Terus, Dini dengan bahasa Inggris. Lanjut yang terakhir, Elok. Elok dengan matematika. Nah, caranya seperti ini, tinggal dihubungkan aja, nanti ketemu di suatu titik gitu. Terus Elok dengan IPA. Yang terakhir, Elok dengan keterampilan. Oh, jauh. Nah, udah selesai. Sampai sini bisa dipahami ya? Ya, kalau bisa dipahami, kita lanjut ke contoh soal. Relasi dari himpunan A ke himpunan B pada diagram panah berikut adalah, kita lihat nih, ada diagram. Ada himpunan A sama himpunan B. Nah, kita lihat nih, dari yang 10 ke mana nih pasangannya? Ke 9. 10 ke 9, 12 ke 11. Nah, kira-kira apa nih relasi yang cocok untuk menghubungkan antara 10 dengan 9? 10 titik-titik 9. Apa ya kira-kira ya? 12 titik-titik 11. Apa kata yang cocok untuk menjadi penghubung antara dua himpunan ini kira-kira apa? Iya, lebih dari. Lebih dari. Nah, coba kita cocokkan. 10 lebih dari 9. Oh, betul. 12. 12 kemana nih? 12 ke 11. 12 lebih dari 11. Terus 14 lebih dari 13. Oh, betul ya. 16 lebih dari 15. Terus yang terakhir 18 ke 17. 18 lebih dari 17. Nah, gitu ya. Cara menentukan relasi seperti itu. Kita lihat tanda panahnya kemana, terus kita cari kata yang cocok untuk menghubungkan dua himpunan ini itu apa. Gitu. Lanjut ke soal kedua. Diketahui dua buah himpunan. Yang pertama yang P, himpunannya ada 2, 4, 6, dan Q ada 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Relasi dari himpunan P ke Q adalah setengah dari. Nyatakan relasi tersebut dalam himpunan pasangan berurutan. Nah, tadi ingat ya, kalau membuat himpunan pasangan berurutan apa dulu? Membuat apa dulu? Membuat kurung kurawal. Iya. Kemudian dilanjutkan dengan kurung biasa. Ya, kurung biasa. Terus sini kita lihat yang diminta relasi dari himpunan pasangan berurutannya kan dari P ke Q. Kita tulis P-nya. P-nya ada 2, relasinya apa tadi? Relasinya setengah dari. Berarti 2 setengah dari berapa? Kita cek di sini. 2 setengah dari 4. Nah, maaf ya kalau agak jelek gitu. Nah, kita lanjut koma. Terus kita pakai huruf biasa lagi. Yang kedua, himpunan P yang kedua, 4. Kita tulis 4. 4, 4 setengah dari berapa? Nah, kita lihat di sini, 4 setengah dari 8 ya, pastinya ya. Nah, kita kasih kurung. Yang terakhir. Nih, yang terakhir kan 6. Oke. 6 setengah dari berapa? Setengah dari 12. Betul. Nah, kira-kira masih ada lanjutannya nggak nih?
Nggak ada dong ya, karena kan yang diminta dari P ke Q. P-nya kan udah habis nih, kan P-nya cuma ada 3, P-nya udah habis, berarti udah cukup. Terus tinggal kita kasih, kita tutup dengan kurung kurawal lagi. Oke, jadi bentuk himpunan pasangan berurutan dari himpunan P ke Q, nah seperti ini ya. Terus, contoh yang terakhir. Himpunan pasangan berurutan yang tepat sesuai diagram di bawah ini. Nah, kita bikin himpunan pasangan berurutan lagi nih. Ingat, kita buka dengan kurung kurawal. Aduh, bentar. Kita buat kurung kurawal. Terus kita buat kurung biasa. Nah, kita lihat dari sini. Yang pertama, caranya itu mudah ya. Kita cukup menghubungkan titik ini ke sumbu X dan sumbu Y-nya. Nah, ini kita titik yang pertama, kita hubungkan ke titik X-nya, ke sumbu X-nya. Nah, ketemu 1. Kita tulis 1, koma, terus kita hubungkan ke sumbu Y, 2. Jadi 1,2. Terus lanjut, yang kedua, titik yang kedua. Sama ya, 1. Nah, 1. X-nya 1. Terus kita hubungkan juga ke Y-nya. 3. Duh, maaf kalau agak jelek ya. Lanjut ke titik ketiga, kita hubungkan ke sumbu X. Nah, 3 ketemu. Terus yang ini ke sumbu Y. Ketemu 4. Nah, terus selanjutnya. Yang ini ke keempat. Terus ke Y-nya. Lima. Oke. Yang terakhir. 5 X-nya. Y-nya. Y-nya 1. Kita tutup pakai kurung biasa dan kita akhiri dengan kurung kurawal. Oke, sampai sini bisa dipahami ya. Baik, demikian pembelajaran kita hari ini terkait dengan relasi dan fungsi. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.